Halo semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai list ya. Nah, list ini sendiri yaitu salah satu tipe data sequence atau tipe data berurut yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja coba kita buatkan terlebih dahulu untuk filenya. Kita beri nama list aja ya, list.py. Lalu kita enter. Nah, di sini kita buatkan dulu pengertiannya, kita beri komentar. List adalah tipe data dengan beberapa nilai di dalamnya gitu ya. Nah, ini bisa berbentuk nilai atau bisa disebutnya anggota atau item gitu ya, itu bebas. Lalu list ini juga bersifat mutable ya, atau nilainya bisa dirubah gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk cara penulisan dalam list ya. Sini kita beri komentar dulu penulisan list gitu ya. Nah, penulisan list ini menggunakan tanda kurung siku. Nah, contoh misalkan di sini kita membuatkan sebuah list dengan nama list underscore biasa. Nah, ini salah satu contoh cara penulisannya, lalu diikuti dengan sama dengan dan kurung buka sikunya ya. Nah, di sini adalah tempat untuk penulisan listnya. Nah, contoh misalkan dalam sebuah list itu di sini dalam pengertian beberapa nilai gitu ya. Nah, di sini kita beri nilai misalkan nilai 1. Nah, terus nilai yang keduanya misalkan dalam bentuk float yaitu nilai 2,5 misalkan gitu ya. Lalu nilai yang ketiganya atau anggota yang ketiganya misalkan dalam bentuk string gitu ya, misalkan tulisan hello misalkan kayak gitu. Nah, ini contoh penulisan list untuk yang standarnya. Nah, ada yang kedua yaitu untuk list yang bersarang. Misalkan kita beri nama list underscore bersarang. Nah, untuk yang list bersarang ini dia memiliki list di dalam list gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada list dengan nilai 3,14. Kita pisahkan list tersebut dengan tanda koma ya. Ingat tanda koma. Lalu misalkan di dalam list ini terdapat list kembali. Berarti kita buatkan kembali kurung sikunya. Nah, di sini misalkan di dalam list ini ada anggota misalkan string B gitu ya. Lalu koma misalkan ada string angka 5 misalkan ya, lalu ada string lagi misalkan I gitu ya, lalu koma di sini. Nah, ini berarti elemen yang pertama atau anggota pertama, ini anggota kedua ya. Nah, di sini untuk anggota ketiganya ada lagi di dalam list ini terdapat list kembali gitu ya dengan nama misalkan hello misalkan ya sama. Lalu misalkan ada string gitu ya, string nama misalkan nama kita misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah untuk contoh penulisan list yang bersarang gitu ya, ada list di dalam list kayak gitu. Nah, ini untuk yang list standarnya. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya, nah bagaimana cara mengakses list tersebut itu ya, atau bagaimana cara mengakses anggota listnya itu. Nah, coba kita berikan komentar dulu. Di sini mengakses anggota list misalkan ya. Nah, di sini untuk cara mengakses anggota list ya kita tinggal sebutkan saja indeksnya ya seperti biasa. Nah, contoh misalkan kita munculkan kata hello ini ya, berarti dia kata hello ini berada di indeks berapa? Nah, ingat ya, indeks itu dihitung mulai dari 0 gitu ya, bukan dari 1. Berarti, nah untuk angka 1 itu indeksnya 0, angka 2,5 itu indeksnya 1, dan string hello ini yaitu indeksnya 2 gitu ya. Nah, di sini kita tinggal sebutkan saja indeksnya. List biasa kita panggil dulu, list biasa, lalu kita sebutkan indeksnya. Indeks ke berapa tadi? 2 kayak gitu ya. Nah, ini coba kita print. Oke, di sini belum muncul ya karena di sini kita belum tampilkan, kita belum print. Kita coba print di sini, print kurung buka. Nah, di sini kurung tutupnya. Oke, coba kita jalankan kembali ya. Nah, sekarang muncul ya hello seperti itu. Nah, lalu contoh yang kedua, misalkan kita mau menampilkan yang list bersarang gitu ya. Anggota list ini yang nama kita misalkan. Nah, kita tinggal print lalu sebutkan nama listnya misalkan list bersarang. Nah, yang ini lalu sebutkan indeksnya ya. Nah, di sini indeks yang hikmat itu kan berada di, coba kita hitung ya. 3,14 ini indeks ke-0, lalu ini indeks ke-1 dan ini indeks kedua gitu ya. Berarti ini ada kita pilih yang indeks kedua. Nah, di dalam indeks kedua ini kan ada list lagi ya. Nah, posisi hikmat itu sendiri yaitu berada di indeks ke-1 berarti ya. Nah, karena ini indeks ke-0 dan hikmat ini indeksnya ke-1 kayak gitu. Berarti di sini sebutkan 2 kali gitu ya. Karena kan dia bersarang indeks ke-1. Nah, seperti itu. Nah, coba kita jalankan.
Nah, oke, hello. Nah, yang ini hikmat kayak gitu. Nah, lalu ada cara lain ya untuk pemanggilan indeks itu biasanya bisa dengan tanda minus ya. Misalkan ini panjang nih, kita hitung indeksnya susah dari 0 ke berapa gitu ya. Nah, kita tinggal hitung dari belakang aja gitu ya. Nah, kalau hitung dari belakang itu mulainya dari -1 ya, bukan dari -0 karena -0 gak ada ya, ingat. Oke, coba aja kita copy aja yang ini, kita copy lalu kita paste di bawahnya. Nah, ini kita coba panggilnya dengan indeks minus gitu ya. Nah, kita mau mengambil yang hello ini berarti ya. Nah, hello ini berarti posisi indeks ke berapa? Indeks ke -1 ya, karena dia posisi pertama gitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi -1. Lalu di yang bersarang ini, yang ini kita akan memanggil hikmat. Itu hikmat ini adanya di indeks ke -1 berarti ya, -1. Lalu yang nama hikmatnya itu sendiri ada di indeks ke -1 karena indeks yang hello itu -2 berarti ya. Nah, ini -1 kayak gitu. Nah, ini nanti tampilannya akan sama ya, hello hikmat, dan juga ini juga akan hello hikmat kayak gitu. Nah, seperti itu, sama ya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai cara memotong list. Biasanya disebut dengan slicing ya. Nah, di sini untuk cara memotong list, coba kita buatkan tipe datanya dengan nama list potong misalkan ya. List potong sama dengan misalkan dalam list ini ada tulisan kuliah BSI aja misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini kita coba satu-satu bikinkan. Kita tuliskan dulu aja ya, seperti ini, kuliah. Nah, BSI-nya itu kita pengen agak dialay-alaikan misalkan ya, jadi 851 misalkan gitu ya, aja kayak gitu. Nah, ini kita karena pembuatan list itu dipisahkan dengan tanda koma, berarti kita harus berikan koma satu-satu dulu di sini ya. Nah, kita berikan koma satu-satu di sini karena kita kan ini pembuatan list ya, bukan pembuatan tipe data biasa ya. Nah, karena kita ingin tulisan karakter ini kita buatkan sebuah string, berarti ini harus diapit oleh kutip satu-satu, dikasih tanda kutip, kita tinggal select aja lalu tekan kutip satu kali, nah dia akan otomatis kayak seperti itu. Mungkin yang 851-nya nggak apa-apa, biarkan ini sebagai bilangan misalkan. Nah, ini saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tipe data dengan nama list potong dengan anggota listnya itu string seperti ini, kuliah 851 aja misalkan seperti itu. Nah, di sini lalu kita ingin misalkan memotong yang kuliah aja gitu ya, pengen membuatkan sebuah list dengan isi listnya itu kuliah gitu ya, kuliah aja gitu ya. Nah, berarti kita tinggal potong aja kuliah ini gitu ya, yang 851 ajahnya gak usah dibawa. Nah, caranya coba kita printkan dulu, print, lalu kita sebutkan listnya, list potong. Nah, di sini setelah itu kita tinggal berikan ininya ya, indeksnya. Nah, indeks yang akan kita ambil yaitu yang pertama berarti yang dari K ya. Nah, K ini kan indeksnya dari 0 ya, karena K itu 0. Nah, mau sampai mana gitu ya. Nah, sampai dengannya itu dengan tanda titik 2 ya. Nah, sampai dengan H. Nah, H ini bukan indeks ya nantinya, sampai H-nya itu tetapi posisi. Nah, H itu berarti ada di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 gitu ya. Nah, jadi ini bisa kalau misalkan kita baca dengan bahasa manusia, kita print list potong yang ini, tetapi yang kita ambil yaitu dari indeks ke 0 yaitu K sampai dengan posisi ke-6 kayak gitu. Posisi ke-6 ke H. Jadi nanti akan muncul kuliah gitu ya. Nah, coba ya kita hapus dulu lalu kita coba lagi. Sekarang muncul ya list baru dengan nama kuliah kayak gitu ya. Lalu kalau misalkan kita ingin men-slice atau memotong yang tengah-tengah ini, misalkan yang 851. Nah, caranya sama aja. Kita print, lalu kita sebutkan listnya, list potong, lalu kita panggil indeksnya, indeks ke berapa? Kita coba lihat dulu, indeksnya 8 itu indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti indeks ke 6, lalu sampai dengan, mau sampai posisi ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 seperti itu. Ya, kita jalankan dulu. Oke, sama ya 851. Lalu yang terakhir misalkan kita ingin mengambil ajah gitu ya. Nah, berhubung ini kan kalau misalkan kita hitung ajah ini dari awal ini sangat jauh gitu ya, capek. Kita ambil aja perhitungan dari belakang yaitu menggunakan minus ya. Nah, kita print, kita list potong, kita cari itunya tipe datanya list potong, lalu indeksnya ke berapa. Nah,
indeksnya berarti ajah itu kan A ini posisi indeksnya yaitu -1, -2, -3 berarti ya. Di sini -3 sampai dengan mau ke posisi berapa? Posisinya pengen ya berarti yang posisi terakhir gitu ya A ini. Nah, kalau misalkan kita hitung juga ya ini percuma terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau misalkan posisi terakhir kita sebutkan aja dulu ya posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini misalkan kalau misalkan kita tulis 12 di sini, kita capek ngitungnya ya. Nah, sebenarnya untuk yang terakhir gini bisa kita tidak sebutkan gitu ya, kita tinggal hapus aja. Berarti ini pengertiannya dia tuh sampai akhir kayak gitu. Nah, ini pun sama, 0 ini tidak usah disebutkan sebenarnya masih bisa. Nah, jadi kosongkan lalu 6 gitu ya. Jadi mulai dari awal sampai posisi ke-6. Nah, sedangkan yang ini mulai dari indeks ke -3 sampai dengan selesai gitu ya tanpa disebutkan. Nah, ini hasilnya akan sama. Yang ini akan kuliah, yang ini B851, yang ini aja. Ya, kita buktikan, kita jalankan. Nah, benar ya, kuliah 851 AJA kayak gitu. Oke, itu untuk pemotongan list ya atau slicing. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan mengubah gitu ya, mengubah list. Nah, untuk mengubah list sebenarnya metodenya sama aja ya. Kita sebutkan dulu list potongnya karena kita coba akan masih menggunakan variabel yang ini ya, variabel yang kuliah 851 aja. Nah, ini kita akan mengubah 851 ini menjadi tulisan biasa ya, jadi BSI kayak gitu ya. Nah, ini kita list potongnya sebutkan, lalu kita beri kurung kurawal. Nah, kita sebutkan posisi dan indeksnya. Nah, di sini kan posisi indeksnya pengennya yang 851, berarti sama ya yang kayak ini ya, 69 ya. Indeks ke-6 sampai dengan posisi ke-9 yaitu B851. Nah, kita akan mengubahnya menjadi apa? Nah, kita tinggal ubah aja di sini sama dengan kita sebutkan. Misalkan jadi B, lalu koma, jadi S, lalu koma lagi, lalu jadi I kayak gitu. Nah, nanti kita print lagi di sini, kita print list potongnya ya, list potong. Nah, coba kita jalankan. Nah, asalnya kuliah 851 aja, kita udah ubah jadi BSI secara normal. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya, kuliah BSI aja. Nah, awalnya kan ini sebenarnya awalnya ini yaitu 851 ya. Nah, sedangkan kita sudah ubah. Nah, inilah cara mengubah list kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita bisa juga dalam list itu menambahkan anggota ya, menambahkan anggota ke dalam list. Nah, untuk menambahkan anggota ke dalam list ini itu biasanya menggunakan metode .append ya. Misal contohnya kita punya variabel dengan nama ganjil. Nah, isi variabel ganjil ini yaitu merupakan sebuah list. Misalkan 1, 3 gitu ya misalkan. Nah, kita ingin menambahkan angka 5 gitu ya, karena 5 itu kan terusan dari 1, 3 bilangan ganjil ya. Kita tinggal menggunakan metode append aja. Nah, di sini tinggal sebutkan saja ganjilnya atau tipe data atau variabelnya, lalu append, lalu kita beri tanda kurung. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya, misalkan nilai 5 kayak gitu. Nah, lalu kita print ya, print ganjil kan, kayak gitu. Nah, print ganjil. Oke, coba ini hapus dulu ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, jadi benar ya, 1, 3, nah ditambahkan 5 gitu ya, ganjil append 5 kayak gitu, tambahkan 5. Ini juga bisa sebenarnya mau pakai misalkan menambahkan string misalkan gitu ya, misalkan kayak gini, misalkan 5 kayak gitu. Ini juga bisa sebenarnya sama aja ya. Oh, 5 kayak gitu. Jadi mau tipe data string ataupun bilangan itu sama aja bisa ya. Nah, ada satu lagi, ini kan menambahkan anggota ke dalam list. Nah, yang satu lagi itu yaitu menambahkan anggota list ke dalam list. Kalau yang pertama itu menambahkan anggota ke dalam list, jadi anggotanya aja ditambahkan, misalkan yang ini 5 ditambahkan ke sini. Nah, sedangkan yang ini menambahkan anggota list, berarti kalau menambahkan anggota list lebih dari 1 ya anggotanya, ada beberapa gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk menambahkan anggota list ke dalam list itu menggunakan metode .extend kayak gitu ya. Nah, caranya di sini misalkan tadi ganjil, sekarang coba kita buatkan variabel genap gitu ya. Genap sama dengan, kalau genap itu berarti contohnya 2, 4 kayak gitu ya.
Nah, lalu di sini misalkan kita ingin menambahkan anggota list. Anggota listnya itu misalkan 6 sama 8 misalkan gitu ya. Atau gak usah berurut misalkan 8 sama 10 misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini berarti tinggal kita sebutkan genap dot apa extend berarti karena kita akan menambahkannya anggota list dot extend lalu kurung buka. Nah, di sini berhubung menambahkan list berarti kita buatkan list kayak gini. Nah, pakai kurung siku gitu ya. Nah, apa yang ditambahkan misalkan bilangan 8 sama bilangan 10 kayak gitu. Nah, lalu kita tinggal print aja. Print apa tadi genap ya, genap. Nah, berarti nantinya dia akan 2, 4, 8, 10 ya. Coba kita buktikan. 2, 4, 8, 10. Oke. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggandakan dalam sebuah list itu. Nah, untuk menggandakan itu, ini hanya tambahan aja, yaitu menggunakan tanda kali ya, atau bintang. Nah, misalkan si 2, 4 ini kita ingin diulang sebanyak 2 kali, misalkan gitu ya, atau 3 kali deh, misalkan. Jadi 24, 24, 24, 8, 10, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kali aja, kali 3, kayak gitu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi 24-nya ada 3 kali nih. 24, 24, 24, 8, 10, kayak gitu. Nah, selain menggandakan, kita juga bisa menggabungkan gitu ya. Nah, misalkan ada 6-nya nih kita gabungkan. Misalkan di sini tinggal kalau penggabungan itu yaitu menggunakan tanda plus gitu ya. Nah, tanda plus misalkan 6-nya ya tadi belum ada. Kita gabungkan dengan 6. Jadi 24, 24 ini 2 kali aja, jangan terlalu banyak. 24, 24, 6, 8, 10 misalkan kayak gitu ya jadinya. Nah, 24, 24, 6, 8, 10. Nah, ini untuk penggabungan ya, penggabungan menggunakan tanda plus atau misalkan untuk penggandaan yaitu menggunakan tanda bintang atau kali ya. Selanjutnya yaitu kita bisa juga untuk menyisipkan anggota list ya. Menyisipkan anggota list. Nah, untuk menyisipkan anggota list itu dengan metode .insert ya. Contoh misalkan kita punya variabel dengan nama bilangan gitu ya. Bilangan sama dengan isi variabelnya itu berupa list, yaitu misalkan bilangannya 1, 2, misalkan 4 gitu ya. Nah, di sini misalkan kasusnya itu kita ingin menambahkan angka 3 ya, angka 3 setelah angka 2 ini. Nah, kita bisa gunakan metode insert ini. Caranya kita sebutkan dulu variabelnya bilangan dot insert, lalu kita akan simpan di posisi keberapa yang akan kita insert, yaitu di posisi kedua. Nah, setelah ini ya, posisi ke-1, posisi kedua. Nah, itu kita akan menambahkan angka 3 gitu ya. Nah, jadi setelah posisi kedua, kita akan menambahkan angka 3 kayak gitu. Nah, coba kita jalankan, kita hapus dulu. Kita jalankan ulang. Nah, benar kan ya? Jadi 1, 2, 3, 4 harusnya ya. Oh, ini belum di print, maaf. Kita print, tanda kurung di sini, lalu tutup di sini ya. Nah, kita print di sini, kita coba lagi. Oke ya, kita lihat. Oh, tidak bisa ya. Di sini non. Mungkin gak bisa langsung di print di sini ya. Karena ini metode. Jadi kita pisahkan aja. Nah, ini kita hapus printnya di situ. Kita printnya di bawahnya ya. Kita print, kita sebutkan aja bilangan di sini. Bilangan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak gini bisa nih sekarang. Coba kita coba lagi. Oke ya, bisa sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, awalnya kan 1, 3, 1, 2, 4 ya. Nah, di sini kita insert angka 3-nya itu setelah posisi kedua kayak gitu ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga tidak hanya bisa menambahkan satu nilai saja. Misalkan kita mau menambahkan list di dalam list gitu ya. Misalkan menambahkan list yang ini tadi 3, misalkan satu list lagi yaitu namanya 3 misalkan kayak gitu ya. 3. Nah, ini tutupnya untuk listnya. Nah, ini seperti ini juga sebenarnya bisa ya. Jadi nanti tampilannya akan 1, 2, 3. Nah, ini ada list lagi di dalam listnya ya. 3, 3, 4 kayak gitu. Lalu yang terakhir, kita juga bisa membalikan urutan list ya. Membalikan urutan list. Nah, untuk membalikan urutan list itu dengan metode reverse ya. Nah, untuk reverse ini contohnya kita pakai variabel bilangan. Nah, ini kan tadi variabel bilangannya 1, 2, 3, 3, 4 kayak gitu ya. Kita tinggal balik aja. Kita di sini bilangan dot reverse, beri nilai di sininya tapi kosongkan aja gak apa-apa. Nah, lalu kita print ulang, print bilangan. Nah, awalnya kan di sini 1, 2, 3, 3, 4. Nah, kalau dibalikan berarti jadi 4, 3, 3, 2, 1 ya. Nah, kita coba jalankan. 4, 3, 3, 2, 1. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai list. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.